kali pelaksanaan aksi karena memang sejak pengembangan perangkat pendalaman materi atau menggali masalah, kemudian pengembangan perangkat itu adalah basisnya dua masalah. Sehingga perangkat yang dikembangkan adalah dua, dan kemudian yang akan dilaksanakan tentu sama sesuai dengan perangkat yang dikembangkan, yaitu dua juga ya. Cuma sedikit perbedaannya, kalau yang di kategori 1 gelombang 2 ini, pelaksanaan satu siklus aksi itu selama 13 hari. Kalau yang di gelombang 2 itu, di kategori 2 itu 12 hari. Kemudian untuk refleksi akhir pembelajaran itu sama, yaitu 5 hari. Baik, izin Bapak Ibu saya share screen terkait dengan kegiatan ini, kegiatan PPL ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu. Ya, untuk kategori 1 gelombang 2 ini Bapak Ibu, jadi sebagaimana kategori 2 maupun kategori 1 gelombang 1 sama sebenarnya posisi pelaksanaan praktek pembelajaran itu adalah pada mata kuliah terakhir ya. Pada mata kuliah terakhir yaitu setelah ujian komprehensif. Alhamdulillah ujian komprehensif sudah kita jalani hari Sabtu dan Minggu kemarin dan tidak ada peserta yang mengulang. Ini saya pikir hal baik yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa dampak yang baik pula terhadap pelaksanaan PPL yang insya Allah akan kita mulai besok. Oke. Nah, PPL ini sendiri Bapak Ibu, kalau dilihat di kurikulumnya itu salah satu mata kuliah yang jumlah SKS-nya itu sebenarnya cukup banyak, yaitu 4 SKS Bapak Ibu. Ini kalau disetarakan dengan pertemuan yang harus kita jalani, yaitu 16 tatap muka kali 170 menit, jadi kalau dimenitkan itu menjadi 10.880 menit. Ini kalau dikonversi dalam jam pelajaran, ini akan menjadi 217 JP. Nah, ini akan kita selesaikan dalam 31 hari dengan asumsi bahwa satu hari itu kita akan menghabiskan waktu 7 JP per hari ya. Dialokasikan waktu sebanyak 7 JP per hari, maka kemudian akan ketemu 31 hari. Nah, pelaksanaan PPL ini sendiri untuk kategori 1 gelombang 2 itu adalah selama 31 hari Bapak Ibu, sekali lagi itu dimulai dari hari ke-27 sampai hari ke-54. Dalam kegiatan praktek pembelajaran ini, dalam kegiatan PPL ini, mahasiswa akan melaksanakan 2 rencana aksi yang sudah dikembangkan pada saat pengembangan perangkat. Masing-masing rencana aksi diselesaikan dalam 13 hari. Jadi ada 2 kali 13 itu 26, lalu ditambah dengan 5 hari untuk refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut. Jadi ada perbedaan sedikit, nanti saya jelaskan satu persatu di masing-masing harinya. Nah, kalau kita cermati pedomannya, maka kemudian untuk setiap pelaksanaan rencana aksi yang 13 hari, Bapak Ibu, itu dibagi dalam 5 tahapan kegiatannya. Hari pertama, hari ke-27 itu adalah koneksi, penyiapan kelas, dan unggah RPP. Ini tentu kalau misalnya besok kita mulai, itu tentu ini akan dilaksanakan besok. Hari ke-27 itu adalah menyiapkan kelas, ya, kemudian preparasi, koneksi antara perangkat yang dikembangkan dengan kondisi kelas, dan kemudian kalau sudah oke, tinggal diunggah perangkatnya. Kalau belum, maka tentu perlu disempurnakan lagi, diperbaiki. Misalnya apa kebutuhan, barangkali ada yang masih kurang, maka segera bisa diselesaikan untuk kemudian diunggah. Nah, hari ke-28, 29, 30, 31 sampai 32, selama 5 hari, Bapak Ibu, peserta itu akan melaksanakan praktek pembelajaran. Ya, peserta akan melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, tentu Bapak Ibu, karena ini polanya daring, di pelaksanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu dosen dan guru omong diharapkan bisa melakukan observasi terhadap praktek pembelajaran peserta dengan cara sit-in, ya, sit-in melalui link di Meet atau link Google
link Zoom kalau misalnya peserta menyiapkan, atau fasilitas lain misalnya Facebook Live misalnya pada saat mereka melaksanakan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, setiap kelompok itu nanti jumlah mahasiswanya antara 7 sampai 9, ya, masing-masing kelompok didampingi oleh satu orang dosen dan satu orang guru pamong. Tentu juga ada admin kelas yang yang akan membantu memfasilitasi Bapak Ibu dosen, guru pamong maupun peserta. Nah, nanti untuk penyiapan link Gmeet atau link untuk sit-in sebenarnya bisa minta bantuan kepada admin untuk dibuatkan gitu supaya bisa direkam. Sebab kalau peserta yang membuat link untuk sit-in-nya biasanya tidak bisa direkam. Nah, ini supaya nanti juga Bapak Ibu bisa, kalau misalnya tidak bisa sit-in, ya, Bapak Ibu dosen dan guru pamong bisa mengamati video lengkap dari praktek pembelajaran peserta sebelum nanti dilakukan refleksi di akhir, di 3 hari terakhir, ya, di 13 hari ini. Kemudian di hari 33 sampai 34, 2 hari penilaian proses dan produk pembelajaran. Jadi peserta akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajarannya ini. Untuk yang hari ke-2832 ini Bapak Ibu, sekali lagi kan jumlah mahasiswanya itu antara 7 sampai 9. Jadi boleh jadi dalam satu hari itu ada 2 atau 3 peserta yang akan melakukan praktek pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sebagai dosen maupun guru pamong bisa berbagi. Tidak harus semuanya berbarengan, pada setiap mahasiswa berbarengan masuk mengamati, mengobservasi. Bisa juga berbagi, misalnya kalau dosen bisa mengamati yang nomor 1, dan yang nomor 2-nya diamati oleh guru pamong atau sebaliknya gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa bersamaan juga tentu sangat baik. Nah, peserta ini akan melaksanakan pembelajaran untuk satu RPP itu kan sebenarnya 2 kali pertemuan. Kita sudah ingatkan sejak awal bahwa satu RPP yang dikembangkan itu minimal untuk 2 pertemuan. Nah, untuk perekaman praktek pembelajaran yang dilakukan oleh peserta itu sangat kami anjurkan sebenarnya dua-duanya direkam, dua-duanya baik pertemuan pertama maupun pertemuan kedua, sebagai cadangan nanti kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang nanti yang akan diupload di sistem itu adalah salah satu dari praktek pembelajarannya yang sudah diedit menjadi 10-15 menit. Itu. Kemudian di hari 33 sampai 34 sekali lagi ada penilaian proses dan produk. Ini peserta melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilakukan maupun produk pembelajaran. Jadi melihat nilai proses maupun nilai hasil. Dihitung baik ketuntasan individu maupun ketuntasan klasikal. Nah, lalu 2 hari berikutnya peserta akan melakukan editing video pembelajaran yang tadi di sini video full ya. Mereka akan edit menjadi 10-15 menit dengan tetap memperhatikan bahwa nanti harus tampil, harus ada kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti dengan semua sintak pembelajaran yang dipilih, kemudian ada kegiatan akhir ya. Sehingga meskipun 10-15 menit semua tahapan pembelajaran harus dimunculkan. Kemudian untuk 3 hari terakhir itu ada pengantar refleksi sekaligus refleksi terhadap keseluruhan pembelajaran. Nah, disinilah Bapak Ibu dosen dan guru pamong memberi masukan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah RPP-nya, kalau misalnya masih ada yang perlu diberi masukan, silakan. Kemudian praktek pembelajaran keseluruhannya, ya Bapak Ibu, mulai dari membuka pembelajaran sampai dengan menutup pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah juga memberi komentar tentang video, kualitas gambar, kenyaringan suara, dan beberapa hal lain sesuai dengan instrumen yang ada di LMS. Nah, ini nanti Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang baru bergabung, baru bertugas di kategori 1 gelombang 2 ini, nanti bisa berkoordinasi dengan guru pamong yang sudah beberapa kali bertugas atau sebaliknya, dan juga minta bantuan admin kelas masing-masing untuk kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa juga kepada kami selaku pengelola. Itu untuk aksi 1. Tentu aksi 2 nanti Bapak Ibu juga akan mengikuti pola yang sama ini ya Bapak Ibu ya.
aksi 2 akan mengikuti pola yang sama ini. Jadi selama 13 hari berarti 27 sampai 39. Rincian masing-masing hari ada di sini Bapak Ibu. Saya pikir saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang jelas tahapannya sesuai dengan yang saya jelaskan ini tadi. Di hari pertama nanti akan ada, ini wajib pikon ya Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Di hari pertama ini yang wajib Bapak Ibu pikon untuk mengarahkan mahasiswa, meminta mahasiswa menyampaikan bagaimana persiapan kelasnya, kemudian sarana prasarana yang diperlukan untuk pembelajaran apakah sudah ada, termasuk siapa yang merekam, dan seterusnya. Itu sudah harus dipastikan di hari pertama ini. Kemudian di hari ke-28, hari kedua sampai 28, 29, sampai 5 hari ke depan, hari kedua sampai hari ke-6, itu kan mahasiswa melaksanakan praktik pembelajaran. Nah, Bapak Ibu dosen guru pamong tidak harus pikon di sini, tapi Bapak Ibu diwajibkan untuk sit-in atau mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta. Boleh bersamaan, guru pamong maupun dosen pembimbing, juga boleh sendiri-sendiri. Silakan. Nanti peserta akan mengundang Bapak Ibu melalui link Zoom atau link Meet yang disiapkan. Lalu di sini juga Bapak Ibu tidak wajib melakukan pikon ya, penilaian proses dan produk ini. Ini peserta secara mandiri akan melakukan penilaian proses dan produk. Nah, di editing video jika dibutuhkan memang harapannya Bapak Ibu dosen atau guru pamong bisa membimbing peserta yang mengalami kesulitan, tapi biasanya ini peserta lebih enak kalau dibimbing oleh teman-temannya sendiri yang pada saat editing video ini sangat dimungkinkan. Nah, lalu di hari terakhir ini, yang 3 hari terakhir inilah Bapak Ibu juga wajib pikon. Jadi di pengantar, lalu yang terakhir ini yang wajib pikon, lalu di tengah ini Bapak Ibu sit in. Itu sebenarnya yang utama dari kegiatan PPL ini untuk Bapak Ibu dosen. Sementara untuk peserta ya setiap hari ini dia harus mengikuti tahapan-tahapan ini secara keseluruhan. Di bagian akhir ini di pengantar refleksi dan refleksi, jadi hari pertama di hari 37 itu pengantar refleksi. Jadi refleksi ini terkait dengan tindakan apa misalnya yang sudah berjalan baik, lalu kegiatan-kegiatan yang belum berjalan baik, praktek baik yang bisa diteruskan, juga apakah kalau belum apa kendalanya, kalau sudah kemudian apa yang masih bisa ditingkatkan. Kira-kira itu yang dilakukan di 3 hari terakhir. Itu Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, nanti silakan secara lebih detail bisa dibaca satu persatu di sini. Ini sampai hari ke ya tadi yang saya sebutkan 37 sampai 39. Ya. Pada kegiatan editing video, nah tentu nanti produk pembelajarannya adalah video pembelajaran yang sudah diedit 10 sampai 15 menit. Di sini Bapak Ibu peserta itu harus mengunggah hasil video pembelajarannya. Kalau di hari pertama, di hari 27, nah ini Bapak Ibu peserta nanti harus mengunggah RPP-nya. Kemudian di pelaksanaan itu biasanya Bapak Ibu dosen dan guru pamong minta link, kalau tidak sempat sit-in bisa minta link link video lengkap untuk bisa diamati agar nanti bisa memberikan refleksi di bagian akhir. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian dari 40 sampai 52 tentu berulang seperti aksi 1 karena ini adalah aksi 2. Nah, aksi 2 tentu adalah RPP atau perangkat yang kedua yang sudah dihasilkan di pengembangan perangkat, itulah yang akan diterapkan. Ini spesial Bapak Ibu dosen dan guru pamong untuk kategori 1 gelombang 2 ini terlaksana dalam 2 semester, yaitu di semester sekarang ini, semester genap ini, genap ya, maaf, sama di semester ini dan semester depan di tahun ajaran baru. Bukan di maksud di semester depan, semester 2 atau semester genap. Jadi di semester ini pelaksanaan aksi 1, di semester depan itu pelaksanaan aksi 2. Sehingga memang peserta ini sudah mengembangkan perangkat pembelajaran. Untuk aksi 1-nya atau untuk perangkat 1-nya itu adalah materi di semester ini, di akhir semester ini. Dan untuk perangkat 2-nya itu adalah di awal tahun ajaran, di awal semester depan. Nah, kenapa kemudian ini
tetap harus dilaksanakan sebelum libur semester, Bapak Ibu, meskipun kita ketahui bahwa saat ini kan sudah mulai PAS atau UAS, penilaian akhir semester atau UAS di sekolah. Memang aktivitas pembelajaran menjadi agak sulit untuk seperti biasa begitu Bapak Ibu ya. Namun demikian sekali lagi mohon peserta kategori 1 gelombang 2 ini memang menyesuaikan diri bagaimana pernah awal kami sampaikan pada saat orientasi bahwa untuk praktek pembelajaran siklus 1 atau aksi 1 mau tidak mau harus dilaksanakan di antara setelah melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester atau UAS dan sebelum pembagian raport. Ini harus bisa dilaksanakan aksi 1. Nah, mohon maaf Bapak Ibu dosen dan guru pamong, mohon juga bisa memaklumi ini, menyesuaikan diri begitu, tidak bisa misalnya kita menuntut seperti layaknya pada saat kelas reguler masih berlangsung. Mungkin saja peserta ini akan melaksanakan pembelajaran di mana materinya sudah sempat diajarkan pada saat sebelum ulangan misalnya atau sebelum PAS. Namun tetap mohon bisa dimaklumi begitu Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Kemudian untuk nanti di hari untuk panduan Bapak Ibu melakukan refleksi ini sebenarnya selain yang saya sampaikan tadi, misalnya beberapa hal ya, kegiatan-kegiatan yang telah berhasil, kegiatan yang belum berhasil, praktek baik yang akan dilanjutkan, atau masalah teratasi atau belum, apa saja penanda kalau masalah itu sudah teratasi, kalau belum apa kendalanya dan sebagainya, juga bisa menggunakan pedoman ini untuk melakukan refleksi, karena nanti di 5 hari terakhir setelah 13 hari 2 kali pelaksanaan aksi, di 5 hari berikutnya yang refleksi akhir dan tindak lanjut ini, peserta itu harus dituntun untuk bisa menghasilkan produk praktek baik ya, produk best practice dengan mengikuti ini. Jadi nanti di LK 3.1 di 5 hari terakhir itu dia akan membuat produk praktek baik itu ya Bapak Ibu dengan dalam bentuk ini. Nah, sama dengan yang tadi situasi metode STAR-nya tadi yang ini, sehingga harapan kami nanti pada saat melakukan refleksi pembelajaran gunakanlah pedoman ini sebagai pedoman untuk melakukan refleksi pembelajaran, sehingga peserta kita ini akan mudah menyusun best practice-nya untuk kemudian diunggah di guru berbagi atau di di YouTube untuk kemudian linknya bisa diserahkan ditautkan di LMS untuk kita periksa. Begitu Bapak Ibu penjelasan terkait dengan pelaksanaan PPL ini. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi diskusi kita ini. Nah, untuk pelaksanaannya di LMS, Bapak Ibu tentu sebagaimana biasa bagi Bapak Ibu dosen, nanti tinggal lihat pada bagian akhir ya dari masuknya seperti biasa di kelas Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin baru bertugas di PPL ini, nanti bisa minta dipandu dulu oleh admin kelasnya untuk masuknya, kemudian tinggal diikuti saja langkah-langkah yang ada di LMS. Untuk PPL misalnya, biasanya untuk reparasi dan koneksi di hari pertama disiapkan link Pikon, dan seterusnya di pengantar refleksi, lalu di refleksi disiapkan link Pikon. Di bagian unggah RPP disiapkan Bapak Ibu dosen tempat menilai, baik Bapak Ibu dosen maupun guru pamong. Ada sendiri-sendiri tempat penilaiannya. Nanti mohon tidak terbalik, tidak tertukar gitu. Untuk penilaiannya. Kemudian di refleksi juga demikian, untuk peserta juga demikian disiapkan tempat untuk unggah RPP, tempat untuk unggah produk pembelajaran gitu ya, atau video pembelajaran maupun yang lainnya. Begitu Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong serta peserta, mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan ini. Namun bila ada hal-hal yang masih kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan Bapak Ibu. Untuk memudahkan bisa raise hand dulu, nanti kami atur siapa yang memulai.
Itu terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, ini ada Pak Ibu Maya Pramita nih kayak. Baik, dibuka dulu Baik, mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eh, Iful sudah memberikan izin. Yang mau nanya untuk pembelajarannya nih kan seminggu ke depan kita pas nih Pak Nggih. ya, Bagaimana kalau pembelajarannya itu selesai jadwal? Misalnya jadwalnya kan sampai Jumat biasanya nggih. ya, Sabtunya boleh nggih? bisa, bisa. Boleh, boleh Ya, seperti ini kan nggih. bisa, bisa. Baik, untuk yang Jadi kedua memang Bapak pertanyaan Ibu saya. untuk yang kategori 1 gelombang 2, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini mohon dibijaksanai untuk pelaksanaan terutama yang siklus satunya ini. Mungkin bisa setelah Pak, tidak bisa langsung besok misalnya. Besok hanya sekedar preparasi dan koneksi, tapi mungkin baru pelaksanaannya hari Sabtu atau mungkin bahkan hari Senin, dan ya silakan mohon bijaksana. Yang jelas pusat meminta kepada kita agar satu siklus atau satu aksi satu itu harus sudah terlaksana sebelum libur. Nah, nanti aksi duanya itu akan kita laksanakan setelah libur semester. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Maya. Baik, terima kasih Kak Ipul. Insya Allah Bapak Ibu guru peserta PPG ini memaklumi dan akan berusaha keras untuk bisa melaksanakan sesuai jadwal Kak Ipul. Nggih. Baik, Insya Allah terima kasih, kepala Bu Maya. sekolahnya juga pengertian semua ini Siap, kepala mudah-mudahan sekolah. lah. Mudah-mudahan Biasa, nggih. aman-aman. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih Pak Amin, terima Ipul. kasih, Bu Maya. Berikutnya silakan Bu Artika. Nggih, Silakan Bu terima Artika. kasih. Nggih, terima kasih Bapak. Apa suara saya sudah terdengar? Ya, silakan. Sudah. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terwakili tadi karena di sekolah kami sedang melaksanakan Pas. ujian nggih pas nike, dan selesainya kalau di sekolah saya hari Rabu. Dan kalau pas kan tidak bisa langsung belajar, Pak nggih. Iya, Nah, betul. jadi memang harus kita kondisikan. Siap. Nggih. Baik, terima kasih Mbak ya. Ya, Nggih, terima silakan nanti kasih Bapak. dikondisikan. Baik, berikutnya ini Pak Muhakikin, silakan. Ya Pak, kasih Pak. Jadi sebenarnya pertanyaannya kita ini sama-sama semua Pak, gitu. Ya sudah, kalau Masalah sama kegiatan. nggak perlu kita jawab lagi nih kalau gitu Pak Muhakikin. Iya, cuman kan kita perlulah sedikit Pak, Ya, gambaran gitu kan gimana anak-anak itu nanti gitu kan kita maunya maksimal Pak gitu. ya. Kan rencana aksi yang kita bikin itu kita maunya maksimal gitu. Nah, nanti kan kita kesiapan siswa, kesiapan kita kan juga itu harus kita pertimbangkan baik gitu Pak. Gitu Ya, maksudnya. oke, baik begini Bapak Ibu peserta terutama ini ya. Karena kita sudah tidak ada pilihan, maka begini Bapak Ibu, mungkin bisa disiasati bahwa anggap saja Bapak Ibu sedang melakukan remedial terhadap hasil pasnya gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu boleh saja mungkin tidak semua siswa yang dijadikan peserta didik pada saat pembelajaran. Anggap misalnya yang akan melakukan remedial, itu juga sangat mungkin, silahkan. Tapi kalau mungkin juga menghadirkan semuanya, ya tentu kami sangat berharap itu terjadi sehingga memang kelas Bapak Ibu kelas real gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti asumsinya adalah ini untuk remedial, karena kan memang juga pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan ini kan sebenarnya materi yang sudah harusnya sudah ya sebelum pas gitu kan. Sehingga ya asumsi itulah yang dipakai ya, Pak Hakikin ya. Oke. Hilang oke oke begitu Bu Ernawati saya persilakan. Mana ini Bu Erna, silakan Bu Erna. Oke, sepertinya koneksinya kurang bagus nih Bu Erna.
Oke, Bu Susana, silakan Bu Susana. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah Bapak, karena kita besok sudah untuk PPL, yang saya ingin tanyakan kebetulan saya pada ujian komprehensifnya ada salah satu dosen yang belum mengirimkan nilai. Nah, itu bagaimana ya Pak langkah selanjutnya? Karena kan kita tidak bisa maju ke langkah selanjutnya, Pak. Terima Oke, kasih, nanti Bapak. kami selesaikan ya Bu ya. Insya Allah karena tidak ada laporan dari admin, kemungkinan hanya belum input nilai saja ya. Ya, nanti ya kami baik cek. Bapak, terima Pak kasih. Kadek mohon segera dicek nanti yang satu sama Bu Susana. Berikutnya Bu Herpina, saya persilakan Bu Herpina. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah untuk yang PPL aksi 1 ini. Kemarin Pak, sesuai arahan dari dosen dan guru pamong kami, di kelas kami itu kami diminta untuk membuat RPP-nya itu yang aksi 1 dan aksi 2 sama-sama di semester 2, Bapak. Nah, sedangkan dari pemaparan Bapak tadi, Bapak meminta kami untuk melakukan aksi 1 itu yang berkaitan dengan materi di semester 1. Bagaimana itu, Pak? Ya, oke. Barangkali memang ada terjadi salah penafsiran ya teman-teman Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang membimbing di perangkat 1. Mudah-mudahanlah tidak banyak ini terjadi. Tapi jika hal ini benar adanya, maka Bapak Ibu yang mengalami kasus ini juga tidak perlu harus mengubah perangkat. Laksanakan saja perangkat yang semester depan itu, tidak apa-apa, anggap saja mulai duluan pembelajaran semester depan. Kita bijaksanai seperti itu saja, karena kalau kami meminta Bapak Ibu mengembangkan perangkat baru kan itu cukup lama, panjang. Jadi silakan diterapkan saja itu ya, Bu Herpina dan kawan-kawan yang mungkin juga mengalami kasus yang sama ini. Oke, terima kasih Pak. Bu Herpina. Pak Nursidi, silakan. Baik, selamat malam Bapak. Malam. Iya, jadi sebetulnya pertanyaan yang sama dengan Ibu Herpina tadi Pak. Itu kaitannya sudah dengan berarti ya? Sudah ya, berarti ya? Iya, yang itu, yang tadi masalah RPP karena di kelas kami itu memang tadi sama. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua Pak. Oh, ada lagi. Yang kedua Pak, jadi pelaksanaannya berarti mulai besok ini Bapak ya? Ya, besok itu sudah pengantar ya, atau preparasi dan koneksi. Jadi memastikan Bapak Ibu siap akan melaksanakan pembelajaran, perangkatnya sudah oke, kelas yang mau dipakai sudah dipilih begitu ya. Termasuk juga siapa yang akan membantu merekam, fasilitas yang mau digunakan, LCD dan sebagainya harus sudah dipikirkan mulai besok. Meskipun mungkin pelaksanaannya seperti yang saya sampaikan teman-teman setelah pas yaitu hari Sabtu mungkin atau bahkan hari Senin depan. Itu ya, Pak Nursidi. Oke, berikutnya Pak Penan. Silakan Pak Penan. Mana Pak Penan ini? Pak Penasius, silakan. Selamat malam Pak Dokter ya. Malam. Ya Bapak Ibu Guru, selamat malam. Saya hanya ini Pak Dokter, mungkin ada pengantar dari panitia ke kepala sekolah Pak Dokter, karena ini riskan sekali ini. Kalau kita minta anak itu untuk, jadi mungkin Pak Kepala Sekolah begitu, harus ada pemberitahuan resmi begitu bahwa anak-anak itu sengaja bawa ke kelas lagi, meskipun mereka sudah ujian ini Pak Dokter. Nah itu juga kita juga kesulitan, pembelajaran biasa aja sulit sekali dikumpulin, apalagi setelah ujian semester, terus kita harus teman-teman harus mengumpulkan mereka gitu Pak Dokter. Jadi harus ada, mungkin ada surat pengantar gitu ke sekolah. Iya, itu sangat sangat penting untuk mengenai legalitas gitu, supaya Bapak Kepala Sekolah menjadi perhatian juga itu maksudnya. Oke. Ya, ini sangat penting karena itu pengalaman kemarin juga seperti itu. Kayaknya ada Bapak Kepala Sekolah yang tidak tahu anak teman-teman guru yang sedang praktek, apalagi kategori 2 itu kan banyak sekali itu prakteknya gitu sampai 8 kali Pak Dokter. Jadi padatnya kegiatan di sekolah itu sampai
mungkin tidak tahu dia ada guru yang lagi PPG itu maksud saya, lagi PPL. Ya. Itu saja mungkin dari saya Pak Dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Penan. Saya berharap sih tidak ada kepala sekolah yang seperti itu Pak Penan, karena ini program nasional. Kami sendiri sebenarnya kalau boleh memilih ya nanti setelah libur semester sebenarnya. Tapi karena tidak bisa ada pilihan seperti itu ya, tapi tetap kami coba buatkan nanti Pak Penan. Teman-teman peserta yang kira-kira akan ada masalah seperti itu segera dilaporkan ke kami. Tapi bagi yang kira-kira tidak ada masalah, misalnya bisa menyampaikan secara lisan kepada sekolah kondisi ini dengan menunjukkan jadwal jadwal nasional terkait dengan pelaksanaan PPG ini, saya pikir mudah-mudahan bisa juga melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu peserta yang kira-kira akan menghadapi kendala seperti itu, mohon segera dilaporkan kepada kami. Nanti kami akan coba siasati dengan membuatkan surat permakluman sebagaimana disampaikan Pak Penan tadi. Terima kasih Pak Penan. Teman-teman yang kira-kira pertanyaannya sama yang dengan yang sudah kami jawab, saya pikir bisa menurunkan raise hand-nya supaya tidak kami tunjuk. Ya, yang kira-kira ada pertanyaan baru yang belum jelas ya, baru itu. Bu Rukmini, silakan Bu Rukmini. Silakan Bu Rukmini. Mana? Ya, silakan. Halo. Suaranya Bu Rukmini, perangkatnya kayaknya coba. Oke, silakan. Bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Matikan dulu salah satu perangkatnya itu. Bisa Bu Rukmini suaranya. Oke, coba. Iya Pak, ini terkait dengan matikan Mas, matikan. Matikan salah satu perangkatnya. Ya. Ini Pak terkait dengan masalah PPL itu, biasanya kalau di sekolah saya di Kabupaten Dompu, itu biasanya anak-anak itu selesai PAS itu sulit dikendalikan Pak. Karena biasanya mereka itu melakukan libur sebelum diliburkan. Jadi untuk masalah itu kira-kira bagaimana cara kita nih untuk mengatasi persoalan semacam itu Pak. Apalagi saya ini baru saja dimutasi Pak. Kemarin itu saya ngajar di SMP 7 PK di Kecamatan PK, tapi saya dimutasi sekolah baru di SMP 3 Woja sekarang. Saya belum lama ngajar di itu, baru 1 bulan, jadi kemungkinan saya akan bakalan kesulitan untuk mengatasi masalah ini, Pak. Kira-kira ada nggak solusi yang bisa Bapak berikan buat saya terkait masalah ini? Oke, Bu Rukmini dicoba saja dulu ya. Kalau misalnya nanti memang sangat tidak bisa, gitu ya. Resikonya ya Ibu nanti di awal tahun baru itu harus melaksanakan 2 siklus dengan rentang waktu yang sangat mepet. Saya khawatir itu akan menjadi kendala. Tapi kalau mudah-mudahan bisa tetap kita laksanakan Bu Rukmini, meskipun sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus pesertanya full banyak. Mungkin satu kelompok orang, 5, 6 orang, 7 orang yang bisa dikumpulkan juga monggo silakan bisa dilakukan itu. Oke, ya. Terima kasih Pak. Oke. Berikutnya Bu Mariati, saya persilakan Bu Mariati. Yang sudah bisa turunkan raise hand-nya ya Bapak Ibu yang sudah atau yang kebetulan pertanyaannya sudah terjawab bisa diturunkan raise hand. Silakan Bu Mariati. Assalamualaikum. Suaranya putus-putus Bu Mariati. Halo. Udah jelas Bu, suaranya udah jelas. Udah jelas Bu. Halo, suaranya udah jelas Bu. Oke. Nggak bisa kami dengar Bu. Maaf Bu, suaranya nggak bisa kami dengar. Iya Pak, ya Pak. Boleh ditulis di chat saja kalau gitu. Ya, ditulis di chat saja. Silakan berikutnya Pak Kamhar. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Yang sih tidak bertanya ini cuman terkait dengan kebijakan Bapak tadi yang
memberikan kebijakan kepada kami melalui Bapak dosen pembimbing kami. Mungkin boleh minta kesediaan dari beberapa perwakilan dosen untuk menyambung daripada permohonan Bapak untuk memberikan kami kebijakan terhadap siswa yang sedang semester, begitu Bapak. Oke, jangan khawatir Bapak Kamar ya. Bapak Ibu dosen ini juga bersama kita malam ini. Kalau beliau sudah mendengarkan semuanya dan insya Allah akan memfasilitasi Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan PPL ini dengan baik. Semua kita punya tujuan yang sama Bapak Ibu, kami di lembaga bersama Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong ini kan dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Ya. Berarti lebih tepatnya nanti pada saat pembimbingan di masing-masing kelompok Bapak ya kita. Ya, jadinya besok itu sudah ada kelompoknya masing-masing. Jadi sekali lagi masing-masing kelompok akan didampingi oleh satu dosen, satu guru pamong dan admin kelas. Oke, siap Bapak, ya Pak Kamar ya. Oke. Bu Rohana silakan. Ini pemain lama masih bertanya juga nih. Baik, terima kasih Bu Rohana dosen ini. Iya, udah berkali-kali bimbing masih nanya. Iya, ada satu kan ini beda Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan, kan seperti tadi yang diinformasikan oleh Bapak Ibu guru tentang masalah yang ada di sekolah untuk jadwal yang dimundurkan untuk PPL-nya. Nah, berarti contohnya kalau misalnya nanti hari Senin lah ya, berarti kita ada kosong kan beberapa hari itu. Nah, apakah nanti di LMS kita tetap aktif membuka LMS lalu mengisi di jurnal harian dosen? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk libur panjang yang dari tanggal 18 Desember ya sampai tanggal 1 sampai tanggal 30 tanggal 1 Januari itu juga kita libur LMS ya Pak Epul. Betul. Itu aja sih Pak Epul. Ya, baik. Ibu nanti menyesuaikan saja di LMS itu memang sudah settingnya satu siklus di sampai tanggal 18 apa 16 kalau tidak salah apa 17. Kemudian nanti baru mulai lagi setting LMS itu di tanggal 2 Januari. Jadi sudah settingnya begitu. Kemudian untuk pengisian jurnal harian Bapak Ibu ya silakan bisa disesuaikan juga Bapak Ibu. Kalau misalnya besok sempat sudah melakukan preparasi dan koneksi ya bisa diisi. Berikutnya yang tidak dilakukan seperti biasa kan PPL ini sekali lagi tidak seperti pendalaman materi dan pengembangan perangkat yang hukumnya wajib setiap hari melakukan Vicon sekaligus mengisi LMS dan sebagainya. Tapi PPL ini agak fleksibel ya Bapak Ibu begitu. Jadi jangan dibawa berat. Oke. Terima kasih. Si Bu Ida Rosida, saya persilakan Bu Ida. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini pemain lama yang masih nanya ini. Tapi begini, untuk melihat beberapa kesulitan dari Bapak Ibu peserta untuk sit in-nya itu apakah nanti misalnya tidak bisa sit in, apakah nanti videonya itu diunggah ke LMS atau boleh juga nggak dikirim lewat langsung aja di Japri. Iya. Boleh. Kalau nggak di HP itu di alamat kami gitu. Di link YouTube. Ya, gitu. Jadi linknya aja mungkin yang dikirim. Untuk memastikan aja karena khawatirnya nanti mungkin Bapak Ibu peserta susah menentukan waktunya. Iya, gitu. Baik. Ya, betul. Itu saja Pak Dokter. Iya, terima kasih Bu Ida ya. Sekaligus ini mengingatkan saya, Bapak Ibu dosen dan guru pamong barangkali memang karena nanti mepet itu ya. Ada yang harusnya kita laksanakan mulai hari Rabu kan, tetapi kan baru mungkin Sabtu atau Senin. Sehingga akan berbondong-bondong. Mungkin peserta itu di hari Sabtu dan hari Senin dia sudah semuanya melaksanakan. Sehingga Bapak Ibu dosen dan guru pamong tidak memungkinkan untuk bisa sit in pada semuanya ya. Nggak akan dipaksakan Bapak Ibu. Cukup mana yang bisa di sit in kan silahkan. Tetapi yang tidak bisa ya nanti tinggal minta link video lengkapnya. Gitu. Yang penting ada Bapak Ibu mencermati video lengkap itu karena itu sebagai bahan untuk refleksi berikutnya. Begitu Bu. Dan teman-teman yang lain terima kasih sudah mengingatkan.
Masih ada 4 ini, mudah-mudahan bisa kita selesaikan sebelum jam 9.15. Pak Putu Oka, saya persilakan. Ya, silakan Pak Putu. Terima kasih Pak Dokter. Oh, Ibu, sorry. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan adalah. Amin. Bu, saya belum dokter Bu. Ya, jadi RPP saya ini semuanya adalah RPP semester 2. Ya, kemudian di aksi 1 itu adalah materinya yang belakangan semestinya. Kemudian di aksi 2 itu materi yang duluan, tetapi terbalik, tidak apa-apa ya. Balik saja nanti, tidak apa-apa. Saya balik atau biarkan saja. Terserah Ibu mana enaknya. Mau dibalik supaya berurut juga baik sebenarnya. Iya. Tidak harus yang penting yang Ibu laksanakan di aksi 1 itulah sebagai perangkat aksi 1 gitu, yang nanti dilaksanakan di aksi 2 itu sebagai perangkat aksi 2. Gitu, karena ya? Aksi 1-nya semua sudah saya unggah itu ke LMS dan itu semestinya belakangan daripada RPP aksi 2 gitu. Ya, nanti bisa diunggah ulang. Bisa itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, berikutnya Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Sedikit yang saya tadi bingung adalah ketika Bapak menjelaskan ada guru sit in, kemudian live record. Gimana sih tadi? Record ya, merekam kegiatan pembelajaran Ibu. Oke, berarti videonya itu adalah video Gimit yang recording seperti kemarin peer teaching. Bukan membuat video yang misalnya kita mau buat video tapi nanti ke-shoot ada di layar, ada guru lagi sit in, atau gimana Bapak? Oke, tidak gini. Jadi kalau untuk kebutuhan mahasiswa suruh menyiapkan sendiri rekaman yang lengkap untuk pembelajarannya ya. Kalau record sit in itu kan sebenarnya untuk keperluan Bapak Ibu dosen di LMS-nya. Jadi Ibu nanti bisa mengirimkan, kalau sebenarnya teman-teman dosen atau guru pamong bisa sit in, sebetulnya tidak perlu record ya. Tapi kan itu bisa untuk antisipasi kalau misalnya Ibu recordnya Ibu juga tidak maksimal. Tapi sekali lagi untuk peserta, wajib peserta menyiapkan sendiri record khusus untuk pembelajarannya. Record yang memang nanti untuk kebutuhan LMS, di mana video itu yang akan Bapak Ibu edit untuk kemudian bisa diunggah sebagai bagian dari tugas Bapak Ibu. Bukan record LMS itu, bukan record Gimit itu ya, Ibu Tuti dan kawan-kawan semua. Jadi peserta mahasiswa harus menyiapkan khusus rekaman. Jadi kalau di Gimit itu muncul orang yang merekam dan sebagainya, tidak apa-apa, silakan. Itu ya, Bu Tuti ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Berikutnya Mbak Hani, silakan Bu Hani Marliawati. Iya, terima kasih Bapak. Izin untuk konfirmasi. Itu kan kita sudah buat RPP 2 RPP untuk aksi 1 2 pertemuan, kemudian untuk aksi 2 pertemuan. Yang ingin saya konfirmasi apakah di dua pertemuan itu dua-duanya dilaksanakan, kemudian ada dosen yang sit in dan kemudian dibuat video pembelajarannya, atau hanya salah satu saja dari dari aksi 1 itu 1 gitu, aksi 2 1 atau seperti apa? Ya, konfirmasi. Ya, terima kasih. Jadi pelaksanaannya dua-duanya sebenarnya Bapak Ibu ya, pelaksanaannya itu dua-duanya. Direkam pun sebenarnya dua-duanya, meskipun nanti yang Bapak Ibu edit dan Bapak Ibu unggah itu salah satu. Tapi kan itu untuk antisipasi, jaga-jaga kalau misalnya ternyata yang satu bermasalah. Nah, kenapa dua-duanya harus dilaksanakan? Memang sebagaimana Bapak Ibu sudah merancang dua-duanya, maka dilaksanakan juga dua-duanya. Dianggap kenapa harus dua-duanya? Karena itu menjadi semacam siklus pembelajaran, sehingga Bapak Ibu bisa mengamati apakah masalah yang ditemukan mulai awal kemudian dibuat rancangan pembelajarannya teratasi atau tidak dengan 2 kali pertemuan itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dipilih salah satu. Oke, jadi tetap dilaksanakan dua-duanya, bahwa nanti Bapak Ibu bisa sit in di dua-duanya, Bapak Ibu dosen atau guru pamong bisa sit in di dua-duanya, luar biasa.
tapi bisa sit in di salah satu, itu sudah bagus. Bahkan kalau kasusnya tadi seperti sekarang yang masalah yang kita hadapi, barangkali tidak semua bisa di sit in oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamongnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Begitu Bu Heni. Oke. Berikutnya Bu Sri Handayani. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bu Sri. Makasih Pak. Ini saya Suaranya kecil sekali Bu Sri. Halo Pak. Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan saya mengenai perangkat Pak. Jadi kita sudah membuat aksi 1 dan aksi 2 kemarin Pak. Nah, seperti tadi kalau ada dosen yang menyarankan harus di semester 2. Sementara aksi 1 yang saya buat ini materi prasyarat untuk aksi 2 Pak. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya make di siklus pertama materi aksi 1, ini kan di yang pertama ini sebelum libur ini kan kita seolah-olah mengkondisikan Pak. Jadi nggak bisa dia nyampe nanti ke aksi 2 yang harusnya full materi aksi 1 itu tersampaikan, tapi di aksi kedua nanti nggak bisa mengejar materi itu gitu. Ya, oke Bu Sri. Untuk ya, baik. Gini Bu Sri, itu ada 5 hari sebenarnya di setiap siklus Bapak Ibu melaksanakan aksi itu ada 5 hari. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Misalnya ya Bapak Ibu merasa tidak nyampe atau tak terfasilitasi untuk kemudian Bapak Ibu Bu Sri mudah melaksanakan aksi 2, ya silakan nanti diulang aja nanti pada saat kondisi normal. Gitu ya Bu Sri ya. Jangan dibawa berat, cari alternatif solusinya masing-masing, jangan semua diserahkan ke kami. Ya, Bu Sri ya? Aman, Bu Sri? Ya, Bu Sri, nanti begitu. Jadi misalnya tidak maksimal di sebelum libur ini, nanti kan bisa dimaksimalkan lagi di sela-sela masa melaksanakan 2 kegiatan, 2 pertemuan masing-masing 2 jam itu butuh 5 hari kan enggak. Nah, Bapak Ibu bisa lah manfaatkan itu nanti pada saat yang situasi normal. Oke, begitu Bu Sri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ini Pak Amrullah tapi fotonya perempuan nih. Ya, Pak Amrullah silakan. Ya, terima kasih. Itu anak saya tidak bisa ganti. Oke, luar biasa ini. Silakan ya. Pak. Nah ini saya laki-laki kan muncul wajah saya. Baik, ini Pak Epul, ini lama tapi ini perlu mungkin memberikan tambahan informasi, mengingatkan dulu waktu Covid itu kan Pak Epul, karena susah siswanya, ingat saya waktu itu mana yang mau saja volunteer sifatnya waktu itu, bahkan ada waktu itu Ibu Guru memberikan uang transport pada siswanya yang datang waktu pembelajaran waktu itu. Nah untuk hal itu mungkin barangkali karena keluhan Bapak Ibu tadi saya dengar itu susah siswanya, nggak bisa diajak, jangan kan hari tidak normal, libur normal saja susah disuruh ke sekolah gitu kan. Nah saya kira mungkin ada solusi agar kami juga menyampaikannya pada Bapak Ibu Guru besok ini. Nggak apa-apa, tidak harus banyak, bisa 5-10 gitu kan, siapa yang mau gitu kan, yang penting pembelajarannya berjalan dengan lancar dan ada objeknya gitu siswanya, seperti itu. Begitu mungkin Pak Epul supaya saya tidak salah besok untuk baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah saya sampaikan tadi itu di depan bahwa boleh antara berapapun yang ada, silakan, bahkan misalnya juga melibatkan hanya 1 kelompok peserta 5-6 orang juga silakan ya. Berikutnya terakhir nih Pak Eka atau Bu ini. Eka Rina, tapi namanya perempuan, fotonya laki nih, kebalikan ini. Silakan. Saya Pak. Oh perempuan, nah kan itu tadi perempuan fotonya, laki yang bicara. Oke, terima kasih Pak. Waktunya ini mungkin yang terakhir. Saya sebelum menyimak, mudah-mudahan belum ada yang bertanya seperti saya. Kan untuk minimal 1 RPP itu 2 pertemuan Bapak ya. Betul. Nah, kan untuk 2 pertemuan itu sintaknya terpotong jadinya kan. Nah berarti kalau 1 kita rekam dua-duanya, bagaimana kalau nanti hanya
Suaranya terputus, Bu Eka. Nggak ada suaranya, Bu Eka. Masih Ya, ada, oke. Mbak? Oke, ulang. Halo? Iya, silakan. Oke, satu RPP itu 2 kali pertemuan kan Pak ya? Betul. Nah, kan 1 kali pertemuan itu berarti Oke, kira-kira sudah ya Bu Eka? dikondisikan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, kan gini Bu Eka, memang makanya ini bagi teman-teman yang nanti ternyata di masing-masing pertemuannya itu sintak kegiatannya terpotong, maka tidak ada pilihan, harus direkam dua-duanya supaya bisa memunculkan semua sintak, kan gitu aja, Bu Eka ya. Apakah bisa kita rekam hanya dalam 1 kali sintak begitu? Satu pertemuan memuat semua sintaknya, silakan, tidak apa-apa. Oh iya iya. Ya. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Baik, terima kasih. Ini masih muncul lagi. Ini kayaknya terakhir nih. Bu Hadijah, silakan Bu Hadijah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, meneruskan pertanyaan dari Bu Eka tadi barusan. Bu Eka ya kalau nggak salah tadi. Tentang yang tadi Pak, video pembelajaran tadi. Jadi kan 2 kali pertemuan. Artinya apakah kita di pertemuan pertama videonya kita putuskan, baru pertemuan kedua untuk melanjutkan sintak tadi kita merekam lagi Pak. Jadi apa 2 video atau langsung 1 kali video itu aja gitu Pak? Berarti kan kalau 1 video itu kan panjang durasinya itu Pak ya? Iya ya. Ibu ngajar Ibu ngajar apa? Kelas 5 Pak. Di SD? SD iya. Oke. Kalau di SD itu kan biasanya pertemuan pertamanya itu sebelum keluar main. Ya. Pertemuan keduanya setelah keluar main. Bisa dilanjutkan Bu. Berarti 2 video gitu Pak ya? Nanti pada saat editingnya itu kan bisa digabung, kan hanya untuk memunculkan keseluruhan sintak saja sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mampu memunculkan semua sintak di satu pembelajaran, maka sebenarnya nanti yang diedit cukup satu. Yang satu itu untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti ternyata ini kurang bagus, saya pakai yang satunya lagi. Itu sebenarnya maunya. Oh begitu. Ya, Bu Adija. Ya, Oke. Terima kasih Pak. Oke, jangan dibawa berat-berat nih Bapak Ibu. Iya Pak. Terakhir Pak Wildan, Pak Wildan, silakan Pak Wildan. Dulu Pak ya. Terima kasih Pak Jepul. Ini hanya sekedar mungkin berpendapat atau saran untuk silakan Pak Ji. Yang khawatir tentang tidak dapat murid karena memang masanya ini yang agak berat. Saya yakin itu untuk teman-teman misalkan di SMP, SMK misalkan atau SMA itu kan jadi wali kelas kan seperti itu. Kan mungkin bisa minta tolonglah siswa kelas binaannya itu untuk masuk itu. Tergantung saya rasa komunikasi dengan anak-anak kok di pengalaman saya Pak Triti itu kalau kita minta tolong insya Allah anak-anak akan dibantu. Iya, saya yakin juga Pak. Ya. Oke, Pak Ji. Terutama kelas binaannya. Itu aja Pak Epul, terima kasih. Siap Pak Ji. Ya, beliau ini kebetulan kepala sekolah SMK 2 kalau nggak salah. Insyaallah, saya yakin dan percaya teman-teman semua punya cara untuk mengatasi itu. Teman-teman jangan semua serahkan ke kami hanya bantu untuk mengelola dan mengarahkan saja. Saya yakin teman-teman juga punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita sama-sama, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hajat kita semua ini, target kita semua, kami pengelola lembaga ingin Bapak Ibu dalam sekali ujian bisa lulus semua, termasuk kategori 1 gelombang 2 ini. Kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kategori 1 gelombang 1 itu tingkat kelulusannya di angka 93%. Luar biasa itu. Mudah-mudahan ini kategori 2 nanti yang akan UP tanggal 17, 18 juga mudah-mudahan bisa naik lagi menjadi 95 atau bahkan 100. Nah, kategori 1 gelombang 2 ini kita berharap juga bisa lulus 100%. Itu Bapak Ibu, jadi mari saling dukung untuk mencapai itu. Kapal besar ini harus kita kawal sama-sama untuk sampai pada tujuan yang sama. Tujuan Bapak Ibu memperoleh sertifikat pendidik. Barangkali itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita malam ini, beserta hal-hal lain teknis yang lebih spesifik
silakan bisa menghubungi admin kelasnya masing-masing. Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang masih ada kendala juga bisa minta bantuan teman-teman admin. Terima kasih sekali lagi atensinya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lelif. Oke, Bapak Ibu saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir sebelum keluar. Recording stopped.